trip to Magelang. Jadi sekarang aku sedang berada di Magelang untuk refreshing selama weekend di hari Sabtu dan Minggu. Kemarin aku langsung berangkat dari Semarang di hari Jumat setelah kuliah di hari itu selesai. Seperti biasanya, aku pulang menuju Magelang dengan menggunakan sepeda motor. Aku lebih suka menggunakan sepeda motor karena bisa menikmati pemandangan di perjalanan, terutama di Ambarawa, tepatnya di sepanjang jalan yang melalui Danau Rawapening. Durasi perjalananku dari Semarang ke Magelang melalui jalur Ambarawa memakan waktu 2,5 jam. Aku tiba di Magelang ketika hari sudah sore. Hari Sabtu ini, aku dan temanku akan pergi ke beberapa tempat yang pastinya bagus banget dan cocok untuk refreshing. Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 8 pagi. Ayo ikuti perjalanan kami dan lihat apa aja yang bisa kami kunjungi di tempat yang indah ini. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Ketepas. Tempat ini merupakan salah satu destinasi wisata alam dan edukasi yang terletak di Jalan Blabak Ketep, kilometer 16, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari pusat kota Magelang, jaraknya sekitar 26 km atau sekitar 43 menit berkendara. Harga tiket masuk ke Ketepas sangat ramah di kantong, yakni Rp10.000 per orang pada hari Senin sampai Jumat. Sementara itu, harga tiket pada hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional adalah Rp12.000 per orang. Tiket tersebut belum termasuk premi asuransi dari Jasa Raharja Putra, yaitu Rp500 aja, dan parkir sepeda motor yaitu Rp3.000. Oh, ini ada asuransi 500. Karena aku datang di hari Sabtu, aku harus membayar total sebesar Rp15.500. Cukup murah bukan? Oh ya, jam operasional objek wisata ini dibuka mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini kita sudah berada di Ketepas. Di sini kita bisa melihat pemandangan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang berdiri gagah di belakang sana. Ayo kita lihat pemandangannya bareng-bareng. Sebagai wisata alam, tidak hanya Gunung Merapi dan Merbabu, Ketepas juga menyajikan panorama Gunung Sindoro dan Sumbing serta Slamet, walaupun cuma terlihat kecil. Tapi sayang banget, cuacanya masih berkabut ketika aku berkunjung, sehingga gunungnya tidak terlalu jelas. Mungkin karena aku datangnya terlalu pagi ya. Jadi menurut aku, kalau mau berkunjung ke Ketepas, sebaiknya ketika waktu siang menuju sore. Biasanya gunung-gunung itu terlihat jelas di sore hari. Tapi tergantung kondisi cuaca juga sih. Selain itu, kita juga bisa melihat beberapa bukit, yaitu Bukit Tidar, Bukit Andong, Bukit Menoreh, dan Telomoyo. Di samping itu, hamparan lahan pertanian yang mengelilingi lokasi wisata ini pun juga indah untuk dipandang. Objek wisata seluas 8.000 meter persegi ini juga dilengkapi dengan berbagai atraksi wisata yang menarik. Salah satunya adalah wisata edukasi berupa Museum Volcano Center. Di museum ini ditampilkan miniatur Gunung Merapi dengan lengkap dengan contoh bebatuan yang dikeluarkan bersama dengan letusannya. Selain itu, ditampilkan juga video dan foto-foto mengenai kegunung apian Merapi, jalur pendakian, dan beberapa letusan gunung tersebut, terutama letusan dahsyat yang terjadi pada tahun 2010 silam. Fasilitas lain adalah Ketep Volcano Theater. Di sini, pengunjung dapat menikmati film dokumenter mengenai aktivitas Gunung Merapi. Untuk memasuki wahana itu, pengunjung harus membayar kembali sebesar Rp9.000 per orang. Sementara itu, di pelataran Panca Arga, kita bisa menikmati keindahan 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Slamet. Oleh karena itu, pelataran ini disebut sebagai Panca Arga yang artinya 5 gunung. Setelah puas menikmati pemandangan di Ketepas, kita lanjut menuju objek wisata alam lain, yaitu Kedung Kayang. Dari Ketepas, objek wisata ini berjarak 4,6 km atau 9 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Jalan menuju Kedung Kayang ini cukup berkelok, jadi hati-hati dan pelan-pelan aja ya ketika melewati jalan ini. Air terjun Kedung Kayang ini berada di Dusun Nganggrong, Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Usai membayar tiket masuk sebesar Rp4.000 dan tarif parkir sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor, perjalanan menuju air terjun dilakukan dengan berjalan kaki. Nantinya akan dijumpai 2 persimpangan, yakni ke spot panorama atas atau menuju titik air terjun. Jika memilih menuju titik air terjun, maka jalan setapak menurun akan menjadi rute yang harus dilalui. Meski sudah dicor, kondisi jalan cukup licin karena ada lumut tipis di atasnya. Oh ya, beberapa bagian jalan ini cukup curam,
Jadi buat yang jarang olahraga, siap-siap aja bakal ngos-ngosan ketika kembali ke atas nanti. Sekitar 5-10 menit berjalan turun, sampailah kita di tepi sungai kecil yang bersumber dari air terjun. Kita harus menyeberangi sungai ini untuk bisa sampai ke air terjun. Setelah melewati sungai, sampailah kita di dekat air terjunnya. Semakin dekat, kita akan merasakan titik air di udara karena derasnya aliran air terjun. Pengunjung air terjun Kedung Kayang yang tidak terlalu ramai membuat suasana begitu mendamaikan. Hanya duduk di atas batu sembari mendengarkan deru air terjun rasanya begitu syahdu. Setelah puas bermain air dan cuaca menjadi panas karena waktu semakin siang, kami memutuskan untuk pulang. Tapi kami mau makan dulu nih. Kami mampir ke warung mie ayam dan bakso di Pasar Talun. Aku pesan mie ayam aja karena aku suka mie ayam. Aku suka banget sama mie ayam Magelang karena minyak kenyal dan bumbunya itu medok banget sampai ke kuah-kuahnya. Ayamnya juga lumayan banyak dan daging semua. Tapi mie ayam ini masih kurang sayur ya, jadi masih kurang lengkap. Harga mie ayamnya juga murah, yaitu cuma 10.000 aja. Selesai sudah perjalanan kami di hari Sabtu ini. Waktunya kami untuk pulang dan mengistirahatkan kaki yang pegal. Di hari Minggu pagi, aku bersantai aja di rumah, ngobrol dengan kakakku dan bermain bersama kucing. Kemudian di sore harinya, sekitar pukul 3, aku berangkat lagi ke Semarang. Tapi sayang banget, memasuki kota Magelang, malah turun hujan. Aku pun memutuskan untuk berhenti meneduh di Masjid Agung Kauman Kota Magelang. Masjid bernuansa hijau ini diramaikan oleh pengunjung yang juga berhenti untuk beribadah, lalu duduk-duduk beristirahat di serambi masjid. Berdasarkan literatur yang aku baca, masjid ini sudah berusia lebih dari 350 tahun. Masjid ini dibangun pada tahun 1650 Masehi oleh tokoh ulama dari Jawa Timur bernama Kiai Haji Mudakir. Masjid ini berhadapan langsung dengan alun-alun Kota Magelang. Setelah hujan reda, aku pun memutuskan untuk mampir sebentar ke alun-alun. Alun-alun Kota Magelang ini bisa menjadi wisata kuliner teman-teman. Banyak berbagai macam penjual makanan mulai dari yang ringan hingga yang berat. Aku pun membeli hamburger untuk aku makan setelah sampai di kosan nanti. Oke teman-teman, alun-alun Kota Magelang adalah penutup dari perjalanan singkatku di Magelang kali ini. Karena sudah semakin sore, aku melanjutkan perjalanan ke Semarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelku ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!